Halo semua. Salah satu tanda-tanda atau fenomena window dressing yang saya amati ya itu adalah kenaikan tajam pada akhir bursa. Meskipun belum tentu juga itu window dressing ya. Biasanya di rebalancing index itu juga suka terjadi yang seperti ini. Nah, dan ketika dia tiba-tiba naiknya itu last minute seperti ini, mendadak dan besar. Nah, dan supaya bisa begitu di level IHSG, itu harus terjadi di beberapa saham blue chip yang bobotnya besar. Nah, kalau ada transaksi jumbo itu apakah artinya window dressing sudah dimulai? Well, I don't know ya, tapi ada baiknya kita bisa memperhatikan ya beberapa transaksi bursa seperti ini. Nah, lebih lengkapnya pada tanggal 16 Desember ya, pada waktu saya mengamati itu ada kejadian di Bank Mandiri. Penutupannya 9950 dikerek ke harga 10.100. Secara praktek Bapak Ibu, untuk mengerek harga dari 9950 ke 10.100 apalagi di Bank Mandiri itu tidak murah, itu butuh modal banyak sekali. Kenapa? Karena dia harus naikin ya jadi bayangkan last trade itu 9950. Kalau dia mau ke 10.100 berarti dia lewatin 9975, 10.000, 10.025, 10.050, 10.075, baru 10.100. Jadi fraksi harganya harus disapu bersih dari 9950 sampai 1075 baru yang 10.100. Nah, kemudian jam 2.50 kan kita tahu itu pasar indikasinya tutup. Memang ada indikasi, tapi tahu dari apa? Taunya punya berapa lot transaksi, maksudnya transaksi offer yang ngantri di masing-masing level harga ini. Ya, jadi kalau kamu mau naikkan ke 10.100, kamu harus yakin bisa beli semua sekaligus sampai dengan harga itu. Nah, jadi kamu mesti pasang bid jumbo ya di jam 2.50 sampai dengan jam 3. Apakah last minute atau apa? Ya, itu tinggal diatur saja seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ya di jam 2.50 ada antrian di let's say 10.000. Tapi ternyata dannya di sini. Maka yang antrian 10.000 itu pun dapat harga 10.100. Jadi berbeda dengan harga yang di regular market. Ya, kalau orang sapu habis kan yang 10.000 dapat 10.000 dapat 10.025. Ini enggak, kalau di indikatif ini, kalau dari pengalaman yang pernah saya amatin, kamu kalau pasang let's say di 10.000, kalau seperti ini kamu dapatnya di harga 10.000 juga. Seperti itu. Nah, berapa bit jumbo yang dipasang ya? Kalau saya ambil dari data RTI, dia untuk sapu habis yang ada di 9975, 10.000, 10.100 itu dia pasang sekitar 1,7 juta lot atau 16.992 ini di harga 10.100. Jadi waktu dia sapu bersih semua yang 6 fraksi harga itu plus yang 10.100 itu transaksi yang terjadi sekitar hampir 1,7 juta lot. Kalau dikali 10.100 dikali satu lotnya Rp100, 1,7 T Bapak Ibu. Jadi last minute ada bid ya hampir 1,7 T lebih di harga 10.100. Transaksi Bank Mandiri pada hari itu ya, itu 2,1 T. Artinya hampir 80% transaksi itu cuma terjadi di last minute doang. Nah, dan kalau sudah seperti ini ya mungkin yang beli cuma 1-2 investor aja dengan memesan melalui satu broker seperti itu. Untuk itu saya tidak ada datanya sih ya. Nah, kemudian di Bank BRI juga ada pola yang sama, cuma dia punya kerekan tidak setinggi Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri melewati 6 fraksi, dia cuma melewati mungkin 4 fraksi dari 4940 ke 4980. Nah, kemudian kalau kita lihat transaksi di 4980 itu sekitar 2,4 juta lot dikalikan 100 dikalikan 4980 1,2 T. Sekitar 70% daripada transaksi pada hari itu. Jadi ini transaksi yang benar-benar jumbo.
Jadi kalau ibarat orang bilang borong di pasar yang bisa angkat harga, itu ya nilainya sampai sebesar ini, Bapak Ibu. Window dressing apakah seperti ini? Mirip-mirip. Jadi window dressing itu biasanya pas hari terakhir ya, tidak selalu ya, tidak selalu, tapi biasanya pas hari terakhir atau menjelang hari-hari terakhir 2-3 hari sebelumnya ada transaksi jumbo seperti ini sehingga harga saham naik tinggi dan penutupannya lebih bagus gitu. Nah, kalau ada transaksi jumbo waktu penutupan, bisa juga kalau buy gitu ya, bisa juga transaksi jumbo waktu penutupan tuh dalam bentuk sell. Nah, kalau yang sell saya terus terang belum coba. Ya kan tadi misalnya saya pasang di 10.000 sebelum penutupan 950, pada saat orang jumbo buy saya dapatnya 10.100. Kalau dibalik misalnya, saya pasang sell di 10.000, orang jumbo sell di misalnya 9.900, apakah punya saya pasang misalnya di harga 9.800 gitu. Apakah saya juga dapat di 99? Saya terus terang belum pernah coba gitu ya. Tapi most likely mungkin bisa sesuai harga yang kita pasang, bisa juga ngikutin harga penutupannya. Nah, transaksi jumbo pada saat pasar tutup ini ada plus minus Bapak Ibu. Bagi investor yang mau beli atau mau jual dalam jumlah besar, itu menguntungkan. Kenapa? Karena kamu bayangkan ya, kalau kamu pasang bid 1,7 T harga di suatu saham, pada saat sahamnya aktif, semua pelaku pasar modal lihat, wah ini ada bid besar nih sampai 1,7 juta lot. Itu menurut saya paling tidak akan bikin harga Bank BRI, kalaupun tidak auto reject atas, minimal itu bisa naik mungkin 5, 6, bahkan 10%. Kenapa? Karena kalau kamu ada pembelian dalam jumlah banyak, orang lihat offer yang tadinya dipasang di harga 99, dia akan tarik, dia akan pasang di harga yang lebih tinggi. Nah, itu nanti akan berentet terus sehingga harga pada pertengahan itu bisa naik tinggi sekali. Jadi harga rata-rata pembeliannya menjadi lebih tinggi. Sebaliknya juga sama, kalau saya mau jual 1,7 triliun ya, dalam sehari, kalau saya pasangnya pada saat market lagi aktif, itu juga bisa menyebabkan harga harga sahamnya mungkin auto reject bawah ke 7%. Nah, dengan memasang di jam 2.50 sampai jam 3, karena blindnya, nggak ada yang bisa lihat lagi bid offernya berapa, saya bisa mendapatkan atau menjual barang yang saya mau dengan harga yang tidak terlalu naik tinggi atau terlalu turun dalam. Ya. Kalau fund-fund besar mau rebalancing atau ingin melepas suatu barang dalam jumlah besar atau membeli suatu barang dalam jumlah besar, ini suatu strategi yang dipakai juga sih. Nah, pada transaksi 16 Desember ini sih beberapa orang mengatakan pada saya ini rebalancing daripada indeks FTSE, FTSE gitu. Jadi ada reksadana indeks di luar negeri yang menggunakan FTSE sebagai indeks acuan. Di dalam FTSE ada bobot saham Indonesia sekian persen. Mungkin pada saat rebalancing bobot BRI Mandiri jadi nambah gitu. Makanya mereka rebalancing dengan cara itu. Maybe ya. Nah, minusnya ya, minusnya Bapak Ibu, kalau investor retail bukan yang membeli atau jual, itu yang tidak sabar, ya dia tidak menikmati harga tersebut gitu. Ya karena dia kan cuma lihat pas harganya lagi aktif bid offernya berapa. Dia nggak amatin penutupannya berapa. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan itu. Tapi ini lebih ke orang institusi ya yang mau beli atau jual dalam jumlah besar. Nah, apakah itu berarti akan ciri-ciri window dressing? Ya, entahlah, tidak ada yang tahu juga. Bisa iya, bisa juga enggak. Kalau yang saya lihat, pertama data inflasi US itu bukan sudah sesuai ekspektasi, lebih baik daripada ekspektasi. Cuman respon daripada Bank Sentral US itu kelihatannya belum akan turunkan suku bunga dalam jangka waktu dekat. Pasar sih berpendapat lain, tapi paling tidak saat ini mereka belum memberikan tanda-tanda akan menurunkan suku bunga. Tapi saya sih cukup percaya dalam jangka menengah ya, katakan di semester 2 ke atas, tanda-tanda penurunan suku bunga atau pembicaraan suku bunga akan diturunkan itu sudah mungkin bisa datang lebih cepat.
sehingga bisa membuat positif tidak hanya reksadana yang berbasis obligasi, tapi juga reksadana pendapatan tetap. Nah, semua penyebutan saham, contoh saham yang ada di sini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.